Ah, biasanya kalau ngeburu ini nih, bentarnya di sini. Halo, sesak nafas. Sesak nafas ini. Sesak nafas nih. Halo Sobat Horor, kembali lagi bersama saya Steven Evander. Jadi kali ini Sobat Horor, sesuai dengan judulnya, saya sedang mencoba untuk bercamping di sebuah tempat yang sangat-sangat dikeramatkan. Jadi kali ini kita sedang ada di kota Yogyakarta Sobat Horor. Tepatnya ada di pantai Parangtritis, tapi di bagian timur yang agak liar Sobat Horor. Karena di bagian sini, menurut warga sekitar, dipercaya adanya siluman ular besar yang mungkin di sini orang mengenalnya dengan Nyi Blorong. Wah, mungkin ada beberapa orang yang tahu, ada beberapa orang yang juga tidak tahu. Siapa sih itu Nyi Blorong? Nyi Blorong adalah panglima terkuat dari kerajaan Nyi Roro Kidul. Nah, bahkan mungkin ada sebagian masyarakat Indonesia yang masih belum percaya tentang apa sih itu Nyi Roro Kidul, seperti apa sih wujudnya. Itu kan cuma hoax saja. Nah, ya kita kembali lagi ya Sobat Horor, kita tidak memaksa untuk kalian untuk percaya atau seperti apa. Yang penting di sini saya hanya mencoba untuk melawan mitos, karena jarang banget ada orang menginjakan kaki di sini kalau sudah maghrib seperti ini Sobat Horor. Nah, legenda ular yang diceritakan masyarakat sekitar itu turun-temurun di sini. Dan konon memang ada seperti pesugihan-pesugihan seperti itu Sobat Horor di sini. Dan ya kalian tahu sendiri ya, hanya orang-orang tertentu saja yang mungkin tahu bagaimana cara pesugihan yang benar. Karena kalau sampai pesugihannya itu tidak benar atau tidak tepat, itu bisa meregang nyawa. Nah, konon kata orang di nelayan sih lebih tepatnya, di sini tuh katanya pernah ada ditemukan ular besar. Cuma ketika orang itu mencoba untuk lari dan meminta bantuan, ular itu menghilang. Wah, seram juga Sobat Horor ya. Oke Sobat Horor, tanpa perlu lama-lama lagi, sekarang sudah mulai malam nih Sobat Horor ya. Kalian lihat sudah mulai malam di sini Sobat Horor. Saya akan mencoba mendirikan tenda di pinggir lautan di sini yang katanya ada siluman ular raksasanya. Wah, menarik Sobat Horor ya. Percaya tidak percaya, kita buktikan pada malam hari ini. Solo camping di kerajaan Nyi Roro Kidul. Tapi saya sendiri termasuk orang yang percaya juga, karena ya banyak pengikutnya juga sih ya Nyi Roro Kidul. Cuma ya saya sendiri tidak menyembah, tidak meminta ajian-ajian atau apapun itu. Ya saya hanya berteman aja, dalam arti ya cuma tahu gitu ya, ibaratkan cuma oke, Nyi Roro Kidul ya, saya tahu beliau gini. Ini cuma kalau untuk menyembah kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yuk Sobat Horor, kita langsung cari lokasinya. Let's go.
Oke, jadi Sobat Horor, tadi kita sudah di tenda, kita sudah buat api karena di sini walaupun di laut tapi udara di sini tuh lumayan gimana ya Sobat Horor ya? Lumayan dingin ya Sobat Horor ya. Dan juga banyak nyamuk juga di sini. Dan di sini yang aku rasakan memang sedikit berbeda. Seperti yang kita tahu juga bahwa memang laut emang kan di mana-mana ya, di kitab suci manapun mengatakan bahwa laut memang adalah kerajaan iblis terbesar ya. Jadi ketika malam hari ini rasanya itu seperti apa ya? Mulai sesak nafas. Itu yang aku rasain itu. Mulai sesak nafas, mulai seperti ada suara-suara, cuma aku masih cuekin aja sih. Cuma tadi ya waktu aku nyalain api di sana itu aku ngerasa bahwa ada seperti suara desisan kayak cuma sebentar doang, tapi nggak tahu itu desisan ular apakah itu hanya halusinasi aku aja gitu loh, nggak tahu juga sebetulnya. Makanya kita tunggu aja, kita pantengin. Sekarang jam baru sekitar jam 7 malam. Kita lebih baik kita masak-masak dulu aja, kita makan-makan dulu karena belum makan juga saya. Dan jujur apa ya, kalau solo film itu jujur aja ya, senang, tapi apa kalau bahasa Jawanya itu rundak sebetulnya. Deg-degan karena takutnya ada ya, mungkin ya kita takutin barangkali ada begal ya, terus ada sosok-sosok apa yang mungkin mulai menyerang, tapi ya udahlah, kita have fun aja sebetulnya ya, kita positif thinking aja sebetulnya. Yuk sebetulnya, let's go. Sobat Horor, mohon maaf kalau misalkan mungkin cara saya memotong, cara saya memasak, cara saya apapun itu salah gitu ya. Mohon maaf karena saya bukan koki, saya bukan chef. Siapa di sana? Ada suara Sobat Horor. Sobat Horor dengar nggak? Kayak ada yang jalan. Jadi gitu Sobat Horor ya. Jadi mohon maaf. Yang penting saya sendiri, saya pengennya ya bisa masak aja, yang penting saya makan gitu Sobat Horor ya. Mohon maaf Sobat Horor kalau saya belum bisa jadi yang terbaik ya. Let's go.
Makan sebentar. Oke Sobat Horor, kita udah makan. Tadi kita udah beres-beres semua, udah cuci piring, udah cuci wajan. Sekarang yang kita lakukan hanyalah menunggu saatnya tiba. Gak tahu saatnya apa, tapi saya berharap saya bisa menampakkan sesuatu penampakan di sini. Saya bukan orang sakti ya Sobat Horor, cuma saya itu memang pengen sekali bisa mewujudkan sosok ular tersebut, sosok ular besar itu. Tapi Sobat Horor, kita akan coba jalan-jalan dulu ya. Kita JJM nih ya, jalan-jalan malam dulu Sobat Horor. Jadi seperti yang kita tahu juga bahwa di sini Sobat Horor, ini kan tenda saya di sini Sobat Horor. Kita akan coba jalan-jalan dulu. Sebentar Sobat Horor ya. Ini agak seret Sobat Horor. Oke. Jadi di sini tuh memang masih liar banget ya Sobat Horor ya. Kenapa saya memilih tempat ini? Karena memang masih liar. Itu yang pertama. Kenapa saya nggak memilih yang di wisatanya? Karena yang di wisatanya sudah diurus dan memang banyak sekali manusia yang ke sana. Cuma kalau di sini kalian tahu di sini tuh jarang banget manusia ke sini. Mungkin nelayan-nelayan kalau pagi-pagi atau mungkin malam-malam hari sekalian. Cuma mereka pasti bergerombol, nggak sendirian kayak saya sendiri seperti ini Sobat Horor. Di belakang sini ada hutan ya, hutan langsung tembusnya ke laut Sobat Horor. Kalian bisa bayangkan ya Sobat Horor ya. Tapi memang di sini tuh dari itu ada suara-suara, tapi saya belum tahu suara itu antara suara wanita ataukah suara-suara ya mungkin hanya halusinasi saya aja ya, mungkin suara burung hantu atau apa. Bentar Sobat Horor. Kita mau coba jalan kemana ini ya? Tapi di sini tuh banyak itu Sobat Horor. Banyak apa kayak sampah-sampah. Kayak namanya liar Sobat Horor ya. Mohon maaf Sobat Horor. Cuma kata warga, jangan pernah sekali-sekali menginjakkan kaki kalian itu ke area sebelah sini katanya. Katanya memang tadi yang saya bilang di awal mitosnya ada siluman ular. Cuma kalau yang di hutan-hutannya menurut kata warga itu seperti ada sosok pria. Nah, sosok pria lagi nih, sosok pria. Tapi dia juga pria tapi dia berbadan besar. Tapi dia bawahnya tuh ular. Jadi di sini tuh memang rata-rata di daerah pesisir Parangtritis bagian timur ini itu memang banyak sekali siluman ular, katanya seperti itu Sobat Horor. Nah, kita nggak tahu kesana tuh apa nih. Tadi kita kan datang dari arah sana Sobat Horor. Nggak tahu sini tuh apa. Memang misterinya tuh banyak banget Sobat Horor. Kita mau ke sana, tapi nanti tiba-tiba tenda kita dihancurin sama sosok. Tapi kita jalan-jalan sebentar aja ya Sobat Horor ya. Sambil kita menikmati ya sebentar lagi mau menginjakan waktu pukul jam 10 malam ini. Ini nih. Kalian bayangin nggak? Kalau 2 orang nggak masalah. Sendirian itu rasanya tuh kayak mantap Sobat Horor.
energinya, auranya itu campur-campur jadi satu sobat horor. Sobat horor, ntar bau amis. Tapi bau amis ini kayak bau amis darah sobat horor. Ntar. Sebentar sobat horor, ini aku beterin ini dulu. Ntar. Bau amis ini bau amis darah, bukan bau amis ikan ya, beda nih. Amis ikan sama amis darah beda sobat horor. Bau amis ini bau amis darah. Jelas-jelas banget karena amis ini tuh kayak, dan ini cuma lewat. Ah, ini hilang di sini. Tadi di sini ada sobat horor. Tiba-tiba hilang. Tadi di sini sobat horor. Tadi di sini. Aduh. Dengar gak sobat horor? Dengar gak? Tadi di sini. Halo. Tadi di sini. Wah, ini nih bagus nih. Kalau sudah ada dengar kayak tadi kalau nggak salah saya mendengar seperti suara desain ular. Nah, kayak gini nih harusnya kita langsung coba untuk kembali ke tenda aja deh kalau gini deh. Kita tunggu puncak-puncaknya sobat horor. Apa yang akan terjadi nanti malam nih ya. Ini sekarang jam 10 malam, kita tunggu aja puncak-puncaknya sobat horor ya. Mantep ini ya kayaknya malam ini nih. Semoga aja kamu nampaknya diri siluman ular besar raksasa. Ya, sobat horor, kita kembali ke tenda.
Tadi kalau nggak salah aku dengar suara batuk kakek. Berapa ini sekarang? Jam berapa ini? Setengah 12 kurang loh padahal. Setengah 12 kurang 5. Enggak bener sih. Semoga. Bentar. Nafas aku kayak sesek. Sabarin lah. Bentar. Hah? Ajar. Gak bener sobat teror. Sobat teror. Kenapa ya? Ini selalu terjadi ketika saya sedang tertidur. Itu mereka tuh langsung kayak leluasa sekali untuk mengganggu saya. Tapi sebenarnya penjelasannya itu gampang banget sobat teror. Kenapa selalu rutenya seperti ini? Ketika saya tertidur, pasti mereka mengganggu. Itu karena ketika kita tertidur, energi kita tuh akan jadi nol sobat teror. Kayak ibaratkan kita tuh akhirnya tuh nggak bisa mengkontrol gitu loh. Dan mereka siluman-siluman yang energi negatif itu saya naik jidat. Itulah kenapa definisi orang kalau sebelum tidur itu harus berdoa dulu. Tinggal segitu sobat teror. Apinya apa lah, aman. Halo. Halo. Hai. Ayo, siluman-siluman ular, blorong apa siapapun itulah, keluar. Kalian itu benar-benar mengganggu tidur saya. Mana wujud kamu? Hah? Mana wujud kamu? Saya mau tahu wujud kamu. Siluman ular, naga, atau apapun itu, saya mau tahu wujud kamu. Keluar dari permukaan itu. Saya mau lihat. Ayo, saya masuk lagi nih. Sebentar, kita masuk lagi ya. Kita lebih dalam lagi. Kita lebih dalam lagi sebentar ya. Ayo, keluar. Saya mau tahu wujud kamu. Siluman ular apa kamu, hah? Itu apa ya? Tahu lah. Siluman ular, keluar. Saya lebih masuk lagi sobat. Oke, kita lebih masuk lagi ke dalam sobat. Kita cari tahu nih. Oke, sekarang saya sudah ada di sini. Di mana kamu? Jangan cuma suara-suara aja kamu ya. Siluman ular. Mana kamu yang katanya warga kamu tuh naga besar, bersisik, katanya suka menculik-culik anak-anak kecil. Saya mau lihat wujud kamu. Saya mau lihat wujud kamu, keluar. Kaget aku. Mana kamu? Keluar. Tuh, ngeblur. Di sini ngeblur sobat teror. Ngeblur nih, kenapa nih? Biasanya kalau ngeblur ini nih, bentarnya di sini. Halo, sesak nafas. Sesak nafas ini. Sesak nafas nih. Bentar. Ngeblur. Siapa itu? Hah? Siapa itu? Aduh. Hei. Siapa itu? Masih ngeblur lagi sobat teror. Udah hilang. Udah ngeblur. Tapi aduh, nafas saya makin sesak. Siapa di sana? Tujuan saya di sini. Aduh, dalam lagi di sini. Aduh, sobat teror. Aduh, hampir jatuh di sini. Mana kamu? Siapa tadi sosok tadi? Hah? Oh, nggak beres ini. Nggak beres ini sobat teror.
Ini kalau diterusin gini, pasti nanti kamera saya pecah ini. Gak kuat nangkap sosok kayak gitu saudara. Wah, merinding banget di sini. Merinding banget di sini. Merinding banget di sini saudara. Sialan ya, tahu-tahu aku gak pakai energi kamu ya. Oke. Yang penting aku tadi bisa lihat siapa sosok tadi, tapi nggak tahu walaupun nggak jelas, walaupun ngeblur. Tapi tadi sosok tadi sepertinya siluman. Kenapa harus ngeblur lagi? Kenapa? Itu kalau saya terus sih sobat horor, kamera saya pecah sobat horor, pasti pecah itu. Itu nggak tahu itu bukan santet biasa sobat horor. Itu kayak siluman deh. Itu kayak siluman deh. Mentang-mentang saya nggak pakai energi kayak gitu ya. Ganggu kayak gitu ya. Dia siluman itu nggak ada hubungannya sama Nyi Roro Kidul, itu nggak ada. Sobat horor nggak ada itu. Dia itu jin-jin biasa. Karena di laut itu bukan cuma penguasa, bukan cuma Nyi Roro Kidul. Itu jin-jin biasa. Banyak banget jin-jin yang lain yang tidak ada hubungan sama Nyi Roro Kidul di laut ini. Dan di laut manapun sebenarnya. Karena memang laut memang pusatnya kerajaan iblis. Sesak apa sobat horor? Kayak setengah asma gitu. Saya coba untuk tidur tenangin diri. Kalau saya respon terus, saya bisa celaka sobat horor. Saya matiin aja sobat horor. Tapi kalau dimatiin,